Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa di seluruh tanah air Indonesia negeri kita yang tercinta, apa kabar semuanya? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di masa sulit pandemi COVID-19 masih belum berlalu dalam kehidupan kita sehingga pembelajaran masih dilaksanakan secara jarak jauh. Baiklah para siswa sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas pada pertemuan kali ini materi pelajaran matematika kelas 12 untuk pembahasan statistika khususnya di materi ukuran pemusatan data. Baiklah, untuk kesempatan kali ini akan kita bahas tentang kompetensi dasar 3.2, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Baik, perlu kita sama-sama ketahui bahwa ukuran pemusatan data atau bahasa lainnya adalah ukuran tendensi sentral dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dikenal dengan istilah nilai rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus. Kita akan bahas yang pertama mengenai rata-rata atau bahasa lainnya adalah mean. Ada 3 macam nilai rata-rata. Yang pertama adalah rata-rata hitung, yang kedua rata-rata ukur, dan yang ketiga rata-rata harmonis. Untuk rata-rata hitung, ini yang paling sering kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam kita mempelajari pelajaran matematika sejak SD sampai dengan saat ini SMA kelas 12. Kemudian ada lagi perlu kita ketahui adalah dalam pembahasan statistika ini ada istilah populasi, yang nilai rata-rata ini dinyatakan dengan lambang mu ya atau mu, sedangkan rata-rata sampel dilambangkan dengan simbol X bar. Baik, kita lihat yang selanjutnya, yang kedua. Rata-rata hitung dari sebuah data sampel dari sebuah serangkaian data tunggal, misalkan diketahui X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn, di mana N menunjukkan banyaknya data. Maka rata-rata hitung dari data tunggal ini bisa disimbolkan dengan X bar yang dinotasikan sebagai perbandingan dari seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Atau X bar dinotasikan dengan sigma Xi dibagi dengan N atau banyaknya data. Sebagai contoh, misal diketahui ada data tunggal sebagai berikut, yaitu 10, 11, 4, 8, 6, 10, dan 7. Maka kalian diminta menentukan rata-rata hitungnya. Nah, bagaimana menentukan nilai rata-rata hitung dari serangkaian data tunggal tersebut? Dengan menggunakan rumus bahwa mean adalah jumlah seluruh nilai data dibagi-bagi data, maka ini bisa silahkan kalian hitung nanti di rumah bagaimana caranya. Kita bisa lihat di sini N-nya atau banyak data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di N sama dengan 7. Sementara sigma Xi-nya kita jumlahkan seluruhnya, 10 tambah 11 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dan tambah 7. Semuanya nanti dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi sudah kita bahas seperti ini. Silahkan nanti kalian belajar di rumah, kerjakan sendiri. Kemudian ada lagi tampilan yang kedua, bukan dalam bentuk tampilan data tunggal, tapi tampilan data tunggal berfrekuensi. Ada jumlah frekuensi lebih dari satu dari tiap data yang ada. Sebagai contoh, misal pada tabel berikut bisa dilihat nilai untuk angka 4 itu ada 3, artinya 4, 4, 4. Kemudian angka 5 ada 18.
dan seterusnya. Maka sama saja secara umum bisa kita gunakan rumusnya jumlah seluruh nilai data bagi banyak data, yaitu sigma F kali X dibagi dengan sigma frekuensi. Baiklah, saya rasa tidak ada masalah untuk nilai data tunggal maupun data tunggal berfrekuensi. Nah, sekarang bagaimana kalau data tersebut tidak lagi data tunggal, namun sebuah tabel data yang disusun secara kelompok, kita kenal dengan distribusi frekuensi data kelompok. Bisa kalian lihat tabel berikut. Di sini nilai data disusun secara kelompok terbagi menjadi berapa kelas, kita bisa lihat sini. Kelas pertama 31 sampai 40, kelas kedua 41 sampai 50, kelas ketiga 51 sampai 60 dan seterusnya sampai kelas terakhir atau kelas yang ketujuh 91 sampai 100. Frekuensi sudah diketahui. Total seluruhnya ada 90 siswa. Katakanlah ini misal adalah berat badan dari yang terendah sampai yang terbesarnya 100. Nah, dari sini kita bisa gunakan rumus yang sama, sigma F kali X dibagi sigma F, di mana X di sini adalah nilai tengah dari setiap kelas yang ada. Nilai tengah adalah nilai tunggal dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. 31 tambah 40 dibagi 2, 30, 5,5 dan seterusnya. 41 tambah 50 dibagi 2, 45 dan seterusnya. Nilai tengah ini ketika kita kalikan dengan frekuensi, tiap-tiap kelasnya bisa dihasilkan semisal 4 kali 35,5 142, 3 kali 45,5 136 dan seterusnya sampai terakhir 3 kali 95,5 286,5. Di jumlah seluruhnya ini menjadi sigma F kali X itu sebesar 6.325. Nah, berapa atau bagaimana cara kita mencari nilai rata-rata data kelompok tersebut? Tinggal kita buat perbandingan antara jumlah atau sigma F kali X dengan sigma F, ya, yaitu 6.325 dibagi 90. Yaitu untuk cara kita menentukan rata-rata dari sebuah data kelompok. Tidak berbeda pada dasarnya dengan data tunggal. Yang penting dalam data kelompok ini butuh yang namanya ketelitian, terutama jika kelas intervalnya adalah bilangan genap, sehingga pada akhirnya memunculkan nilai tengah yang merupakan bilangan desimal. Ada cara lain untuk menentukan nilai rata-rata atau mean dari data kelompok selain menggunakan rumus sigma perbandingan Fx dengan sigma F. Yang kedua, kita menggunakan rataan sementara. Nah, ini bisa kalian lihat pada tabel selanjutnya. Dari soal yang sama, tadi ada 7 kelas bisa kita lihat dengan jumlah frekuensi 90. Namun kita tidak menggunakan perkalian F dengan XI-nya. Yang kita gunakan adalah F dengan C. Apa itu C? Ini adalah sebuah kode saja atau coding. Kita anggap C1 sampai dengan C7 di sini ada min 4 sampai dengan 2. Dari mana angka min 4, dari mana angka min 3? Kita lihat di sini anak-anak sekalian, para siswa, bahwa jumlah frekuensi 90 kita ambil nilai tengahnya. 90 bagi 2 adalah 45. Maka data ke-45 ada di kelas keberapa bisa kita lihat. Data kelas pertama adalah data yang memuat angka atau data ke-1 sampai ke-4. Data kelas kedua, data ke-5 sampai kelas ke-7, data kelas ketiga, kelas ke-8 sampai kelas ke-18. Bisa kalian lihat ya. Sampai nanti pada akhirnya muncul di kelas keberapa ini? Kelas ke-4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf, saya lihat kelas ke-5. Batas bawah 71 sampai 80. Maka nilai tengahnya 71 tambah 80 dibagi 2 itu 75,5. Nah, inilah yang kita sebut sebagai rata-rata sementara atau XS, yaitu 75,5. Sehingga kita jadikan ini sebagai patokan awal, perhitungan awal jadi angka 0, ke atas minus 1, minus 2, minus 3, sampai terakhir kelas pertama minus 4, dan ke bawah positif 1, positif 2. Inilah yang kita simbolkan dengan CI, atau sistem coding. C ini nanti kita kalikan dengan F, masing-masing kelas kita kalikan 4 kali min 4, min 16, 3 kali min 3, min 9, 11 kali min 2, min 22, dan seterusnya. Kita jumlahkan ini menjadi sigma FC.
Lalu nanti kita perbandingkan dengan sigma F dan dikali dengan P atau panjang kelasnya, lalu semuanya dihitung dijumlah dengan nilai rata sementara, maka hasil akhirnya nanti tidak akan berbeda dengan cara pertama sebelumnya. Dari soal ini hasil akhirnya 70,28 dan kemarin sudah kita bahas sebelumnya pun sama 70,8. Baiklah anak sekalian, ini materi yang bisa saya sampaikan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini terkait dengan ukuran pemusatan data khususnya nilai rata-rata. Dua cara yang kita gunakan. Cara pertama menggunakan sigma F per sigma F. Yang kedua dengan menggunakan rataan sementara dijumlah dengan sigma FC per sigma F dikali dengan panjang kelas. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan tetap semangat dan semoga kalian sehat selalu, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.